Film kali ini diangkat dari kisah nyata yang mengharukan tentang Sersan Süleyman, tentara Turki di Perang Korea pada tahun 1950 yang menyelamatkan seorang gadis yatim piatu korban perang bernama Ayla. Dia ini memberinya nama Bulan karena penemuan mereka di bawah sinar rembulan. Namun terpaksa berpisah karena birokrasi militer dan baru bertemu kembali sekitar 60 tahun kemudian, diiringi perjuangan Süleyman mencari Ayla selama hidupnya. Daripada penasaran, jadi begini ceritanya. Kisah ini diangkat dari peristiwa nyata yang terjadi pada masa Perang Korea, sebuah cerita kemanusiaan yang melampaui batas negara, bahasa, dan waktu. Cerita dimulai pada tahun 1950, ketika konflik bersenjata melanda semenanjung Korea dan mengubah kehidupan jutaan orang dalam sekejap. Di sebuah desa kecil yang sunyi, seorang anak perempuan bernama Sol menjalani hari seperti anak-anak lainnya. Ia ini bermain sepeda bersama kedua orang tuanya, tertawa tanpa menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Tanpa peringatan, suara ledakan memecah udara. Kepanikan melanda desa. Dalam hitungan detik, tempat tinggal mereka berubah menjadi lautan ketakutan. Ibu Sol segera menggenggam tangannya, membawanya bersembunyi, berusaha menenangkan anaknya yang ketakutan. Namun keadaan terlalu kacau, sang ibu terpaksa meninggalkan Sol sejenak untuk menyusul suaminya. Meminta Sol berhenti menangis dan menunggu. Sayangnya, itulah perpisahan terakhir mereka. Dalam kekacauan yang tak terhindarkan, kedua orang tua Sol menjadi korban konflik meninggalkan sang anak sendirian di tengah desa yang telah kehilangan kehidupan. Adegan pun kemudian berpindah jauh ke negeri lain, yaitu ke Turki. Seorang pria sederhana bernama Süleyman menjalani hari-harinya sebagai seorang sersan militer. Ia ini dikenal ramah, hangat, dan memiliki empati yang besar. Bersama sahabatnya Ali, ia menghabiskan waktu sebelum bertugas dengan kesederhanaan, bercanda, dan mimpi-mimpi kecil tentang kehidupan yang lebih damai. Süleyman memiliki kekasih bernama Nurhan, seorang perempuan yang tulus mencintainya. Namun kebahagiaan mereka harus diuji ketika Süleyman menerima perintah resmi untuk bergabung dengan pasukan yang akan dikirim membantu misi kemanusiaan di Korea. Meski berat, ia menerima tugas itu dengan rasa tanggung jawab dan kehormatan. Perpisahan dengan Nurhan berlangsung emosi, disertai janji untuk saling berkirim kabar dan kembali dengan selamat. Edersin. Şeref duyarım efendim. Var ol. Bekleyenin var mı? Süleyman pun berangkat bersama pasukan menggunakan kapal laut, menempuh perjalanan panjang menuju negeri yang tengah dilanda konflik. Selama perjalanan, ia menunjukkan sisi kemanusiaannya, bahkan pada hal-hal kecil, seperti ketika ia mengajarkan temannya untuk menghargai makhluk hidup. Setibanya di Busan, Korea Selatan, pasukan Turki disambut dengan hangat. Namun pemandangan yang mereka temui segera mengubah perasaan itu. Desa-desa hancur, bangunan runtuh, dan jejak penderitaan terlihat di mana-mana. Suasana mencekam menjadi bagian dari rutinitas mereka. Suatu hari saat terjadi serangan mendadak, markas pasukan terpaksa ditinggalkan. Dalam upaya menyelamatkan diri, kendaraan mereka dihentikan oleh serangan lain, memaksa mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati hutan dan reruntuhan. Di tengah keheningan malam dan sisa-sisa kehancuran, mereka menemukan sesuatu yang tak akan pernah dilupakan Süleyman. Sebuah suara tangisan kecil terdengar di antara mayat-mayat yang berserakan. Dengan hati-hati, Süleyman mendekat, pistol yang masih dalam genggaman, hingga ia melihat seorang anak perempuan kecil yang ketakutan dan sendirian. Anak itu adalah Sol, satu-satunya yang selamat dari tragedi yang menimpa desanya. Süleyman pun berlutut, menurunkan senjatanya, dan mengulurkan tangan dengan lembut. Meski awalnya takut, perlahan anak itu mempercayainya. Ia pun menggendong anak tersebut dan membawanya kembali ke pasukan. Rekan-rekannya terkejut, namun tidak ada yang menolak. Mereka semua memahami bahwa di tengah kehancuran ini menyelamatkan satu nyawa adalah hal yang paling berharga. Di markas baru, Süleyman memberi nama baru untuk anak itu, yaitu Ayla, yang berarti cahaya bulan, sebuah nama yang kelak menjadi simbol harapan di tengah gelapnya perang. Tanpa mereka sadari, pertemuan singkat di tengah kehancuran itu telah menenun ikatan yang tak terpisahkan, sebuah hubungan ayah dan anak yang lahir bukan dari darah, melainkan dari kasih sayang dan kemanusiaan. Sejak hari tersebut, kehadiran Ayla perlahan mengubah suasana di markas pasukan Turki. Di tengah hiruk-pikuk tugas dan ketegangan akibat konflik yang belum mereda,
Sosok kecil Ayla menjadi pengingat akan alasan mereka berada di sana untuk melindungi kehidupan. Para prajurit bergantian membantu merawatnya. Ada yang memberikan susu, ada juga yang memberikan selimut, dan ada pula yang sekedar menemaninya agar ia tak merasa sendirian. Namun dari semuanya, Ayla paling dekat dengan Sulaiman. Kemanapun Sulaiman pergi, mata Ayla selalu mengikutinya. Seolah ia telah menemukan tempat paling aman di dunia, yaitu di sisi pria yang menyelamatkannya dari kegelapan. Komutanım. Süt buldum aslan. Süt dozudu var. Suatu hari ketika pasukan berhenti karena kendaraan mengalami gangguan, Ayla tampak gelisah saat Sulaiman hendak turun dari mobil. Dengan tangannya yang kecil, ia menahan seragam Sulaiman, seakan tak ingin ditinggal meski hanya sesaat. Momen-momen kecil seperti ini semakin menguatkan perasaan Sulaiman bahwa anak ini telah menjadi bagian dari hidupnya. Bahkan ketika Sulaiman meminum susu Ayla tanpa sengaja menumpahkannya ke baju, Ayla justru tertawa kecil. Tawa polos itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di tengah kerasnya situasi. Namun kondisi perang tidak memberi ruang bagi rasa aman. Serangan kembali terjadi secara tiba-tiba. Dalam kekacauan tersebut, seorang prajurit yang tengah menjaga Ayla menjadi korban. Beruntung saja Ayla berhasil diselamatkan sebelum situasi semakin memburuk. Peristiwa itu pun mengguncang batin Sulaiman. Ia merasa bahwa Ayla selalu berada dalam bahaya selama berada di garis depan. Meski demikian, ia tetap berjuang melindunginya, bahkan menggunakan segala cara untuk memastikan anak itu dalam kondisi selamat. Dalam salah satu serangan, Sulaiman dan rekan-rekannya mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan posisi, dan keberanian mereka akhirnya berhasil menyelamatkan banyak orang. Setelah kejadian tersebut, Sulaiman jatuh sakit akibat luka yang dideritanya. Di saat itu, ia terbaring lemah. Ayla setia berada di sisinya. Ia menolak pergi, menunggu dengan sabar hingga Sulaiman membuka mata. Para prajurit yang melihat hal tersebut pun terdiam, menyadari betapa kuatnya ikatan yang telah terbentuk di antara mereka. Ayla bukan lagi sekedar anak yang diselamatkan, melainkan telah menjadi bagian dari keluarga kecil di tengah perang. Süleyman, hadi geçmiş olsun, yırttın kefeni. Nerede benim? Pemerintah setempat mulai membahas nasib anak-anak yatim piatu akibat konflik. Mereka merencanakan pembangunan sekolah untuk memberi masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, Sulaiman mengajukan permohonan resmi agar ia diperbolehkan mengasuh Ayla. Namun permintaan itu ditolak karena tugas militernya dianggap tidak memungkinkan. Meski begitu, atasannya memberikan solusi sementara, yaitu Ayla akan dijaga oleh prajurit lain saat Sulaiman bertugas. Keputusan itu pun diterima dengan berat. Namun setidaknya Ayla tetap berada dalam pengawasan orang-orang yang menyayanginya. Hari-hari pun berlalu dan hubungan mereka semakin erat. Ayla mulai memahami bahasa Turki sedikit demi sedikit. Ia menirukan gerakan para prajurit berbaris kecil dengan wajah polos yang membuat semua orang tersenyum. Para prajurit mengajarinya membaca dan menulis, sementara Sulaiman selalu memastikan Ayla merasa dicintai. Dalam salah satu momen paling mengharukan, Ayla menunjuk gambar dalam buku dan berkata dengan sederhana bahwa ia tidak lagi memiliki ibu atau saudara, yang ia miliki hanyalah dirinya dan Sulaiman sebagai ayahnya. Kata-kata itu pun menusuk hati Sulaiman, namun juga menguatkannya untuk terus melindungi anak itu, apapun resikonya. Papa. Di tengah ketegangan dan kehilangan yang terus mengiringi perang, kehadiran Ayla menjadi cahaya kecil yang menghangatkan hati banyak orang. Namun seiring waktu, kenyataan mulai menghampiri. Perang tidak akan berlangsung selamanya, dan suatu hari nanti mereka harus menghadapi perpisahan yang tak terelakkan. Memasuki tahun berikutnya, suasana di markas pasukan Turki mulai berubah. Ikatan antara Sulaiman dan Ayla semakin kuat, namun bayang-bayang perpisahan perlahan mendekat. Ayla telah tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Rambutnya yang semakin panjang dipotong rapi oleh salah satu prajurit, dan tutur katanya kini mulai fasih menggunakan bahasa Turki. Ia bukan lagi anak kecil yang ketakutan di tengah reruntuhan desa, melainkan gadis kecil yang dikelilingi kasih sayang. Para prajurit pun menganggapnya sebagai putri mereka sendiri, sementara Sulaiman telah sepenuhnya memposisikan diri sebagai seorang ayah. Suatu ketika Ayla mendengar percakapan beberapa prajurit yang membahas tentang kematian seorang tokoh bersejarah bernama Sultan Sulaiman. Karena keterbatasan pemahamannya, Ayla mengira bahwa Sulaiman yang ia cintai telah meninggal. Ia berlari sambil menangis mencari ayahnya dengan ketakutan yang luar biasa. Saat akhirnya menemukan Sulaiman, ia memeluknya dengan erat, tak ingin melepaskannya. Sulaiman pun menjelaskan dengan lembut bahwa yang dibicarakan bukanlah dirinya. Peristiwa itu semakin menyadarkan Sulaiman betapa besar ketergantungan emosional Ayla kepadanya. Kızım, Ayla. Niye ağlıyorsun sen, ne oldu?
Untuk menenangkan Ayla sekaligus memberikan kenangan indah, Sulaiman mengajaknya berlibur singkat ke Jepang. Di sana Ayla merasakan dunia yang berbeda dari medan perang. Mereka berjalan-jalan, membeli pakaian baru, menikmati es krim dan tertawa bersama. Di sebuah restoran, Ayla dengan polos mengajarkan cara menggunakan sumpit kepada para prajurit Turki. Malam itu diiringi musik lembut, Sulaiman mengajak Ayla berdansa. Di tengah kebahagiaan singkat itu, Sulaiman terdiam, menyadari bahwa waktu mereka bersama sangat terbatas. Sepulang dari perjalanan tersebut, Sulaiman menerima sebuah surat yang ditulis dalam bahasa Korea. Surat itu berisikan petunjuk tentang kemungkinan keberadaan keluarga Ayla. Meski tidak memahami isinya, Sulaiman merasa perlu mencari kebenaran. Dengan diam-diam ia pergi ke alamat yang tertera. Namun niat baik itu justru membahayakan dirinya. Ia terlibat dalam situasi beresiko, hingga akhirnya sahabat-sahabat menyadari bahwa Sulaiman menghilang. Berkat bantuan Ayla yang memahami bahasa setempat, mereka berhasil menemukannya dan membawanya kembali dengan selamat. Peristiwa itu pun menjadi peringatan keras bahwa perang tidak memberi ruang bagi keputusan pribadi sekuat apapun niatnya. Di tengah kondisi yang terus menekan, pasukan mendapatkan kabar tentang kunjungan seorang figur publik terkenal yang akan menghibur para prajurit. Momen tersebut menjadi hiburan langka di tengah ketegangan. Ayla dengan kepolosannya justru berhasil mencuri perhatian dan membawa kebahagiaan bagi banyak prajurit. Namun kebahagiaan tersebut kembali ternoda ketika Ali, sahabat dekat Sulaiman, gugur saat bertugas. Kehilangan itu pun meninggalkan luka mendalam bagi Sulaiman. Ia merasakan betapa kejamnya konflik tersebut, merenggut orang-orang yang dicintainya satu persatu. Komutanım! Yardım edin! Komutanım! Komutanım! Tak lama setelah itu, masa tugas pasukan Turki di Korea hampir berakhir. Beberapa prajurit bersiap kembali ke tanah air, namun Sulaiman memilih untuk bertahan. Ia menunda kepulangannya karena tidak sanggup meninggalkan Ayla. Keputusan tersebut menimbulkan konflik dengan atasan dan juga dengan orang-orang yang menunggunya di Turki. Dari kejauhan, kekasihnya Nurhan merasakan kekecewaan yang mendalam. Sulaiman pun berada di persimpangan paling sulit dalam hidupnya, di antara tanggung jawab sebagai prajurit, cinta yang menunggu di tanah air, dan ikatan batin dengan anak yang telah ia anggap sebagai putrinya sendiri. Akhirnya keputusan berat pun diambil. Atas perintah atasan, Ayla harus ditempatkan di sekolah khusus anak-anak korban konflik agar mendapatkan pendidikan dan masa depan yang layak. Meski yakin bahwa ini adalah pilihan terbaik bagi Ayla, hati Sulaiman di sini hancur. Ia mencoba cara terakhir yang nekat, berusaha membawa Ayla pergi bersamanya secara diam-diam. Namun usahanya pun gagal. Di hadapan kenyataan yang tak bisa dilawan, Sulaiman hanya mampu memeluk Ayla erat-erat, berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan kembali menepati janjinya sebagai seorang ayah. Perpisahan itu bukan hanya mengakhiri kebersamaan mereka, tetapi juga menandai awal dari penantian panjang yang penuh harapan dan luka. Kapal yang membawa Sulaiman meninggalkan Korea perlahan menjauh dari pelabuhan. Di balik jarak yang semakin membentang, tertinggal seorang gadis kecil yang berdiri menahan tangis, dan seorang pria yang membawa luka paling dalam sepanjang hidupnya. Geleceğim. Setibanya di Turki, Sulaiman disambut oleh keluarga dan kerabat, namun satu sosok yang paling ia nantikan justru tak lagi menunggunya. Nurhan, perempuan yang selama ini mengisi hatinya, telah menikah dengan orang lain. Kekecewaan itu menambah beban batin Sulaiman, seolah semua pengorbanannya harus dibayar dengan kehilangan demi kehilangan. Pada akhirnya Sulaiman mengikuti keputusan keluarganya dan menikahi perempuan pilihan orang tuanya, seorang wanita bernama Nimet. Pernikahan itu berlangsung tenang, namun di awal pernikahan Sulaiman masih menyimpan jarak. Bayangan Ayla belum pernah benar-benar pergi dari hidupnya. Setiap hari ia berusaha mencari kabar tentang anak yang telah ia anggap sebagai putrinya sendiri. Ia mendatangi kantor kedutaan, mengirimkan surat dan menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Perang yang masih berlangsung membuat pencarian itu selalu berujung pada kebuntuan. Melihat kesungguhan suaminya, Nimet ini perlahan memahami bahwa cinta Sulaiman pada Ayla bukanlah masa lalu yang bisa dilupakan begitu saja. Dengan ketulusannya, ia memilih berdiri di sisi suaminya, membantu sebisa mungkin. Dukungan itu perlahan membuka hati Sulaiman. Waktu pun berjalan dan cinta yang tumbuh dari pengertian mulai menggantikan kesunyian dalam rumah tangga mereka. Meski begitu, satu harapan tetap tersimpan rapi di hati Sulaiman, yaitu bertemu kembali dengan Ayla. Ne kadarını biliyorsun bilmiyorum. Bir gece pusu yedik. Waktu pun berlalu, tahun demi tahun berlalu, hingga waktu membawa mereka ke penghujung abad. Pada tahun 1999, sebuah bencana alam mengguncang daerah tempat tinggal Sulaiman. Dalam kekacauan itu, ia justru kembali teringat pada satu hal yang paling berharga. Ia masuk ke rumahnya dan mengambil foto lamanya bersama Ayla. Kepada Nimet, Sulaiman berkata bahwa ia tak ingin mengakhiri hidup sebelum bertemu kembali dengan anak itu. Sejak saat itu, ia rutin menonton siaran televisi Korea, berharap suatu hari wajah Ayla muncul di layar, meski peluangnya terasa semakin kecil.
Harapan itu akhirnya menemukan jalannya. Menjelang peringatan 60 tahun hubungan persahabatan antara Turki dan Korea, sekelompok jurnalis Korea datang untuk membuat dokumenter tentang Perang Korea. Mereka mendengar kisah Sulaiman dan memutuskan untuk membantunya mencari Ayla. Dengan foto-foto lama dan arsip sekolah, para jurnalis bekerja tanpa lelah. Hari demi hari berlalu hingga secercah kabar akhirnya pun muncul. Seorang wanita di Korea memiliki masa kecil yang cocok dengan cerita Sulaiman. Ketika para jurnalis menemui wanita tersebut dan memperlihatkan foto seorang gadis kecil bersama seorang prajurit Turki, air mata pun di sini terjatuh. Wanita itu adalah Ayla, kenangan yang selama ini terpendam kembali hidup. Ia menangis menyadari bahwa ayah yang selama ini ia rindukan tak pernah melupakannya. Pada tahun 2010 perjalanan panjang itu akhirnya mencapai ujungnya. Sulaiman bersama Nimet kembali menginjakan kaki di Korea. Di sebuah taman yang tenang mereka menunggu dengan perasaan campur aduk. Tak lama kemudian seorang wanita dewasa melangkah mendekat. Tatapan mereka bertemu. Tanpa banyak kata, Ayla berlari memeluk Sulaiman. Air mata yang tertahan selama puluhan tahun akhirnya tumpah dalam satu pelukan panjang. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi waktu yang memisahkan. Setelah 60 tahun penantian, janji seorang ayah akhirnya terpenuhi. Kisah Sulaiman dan Ayla menjadi bukti bahwa kasih sayang sejati tidak mengenal batas negara, bahasa maupun waktu. Di tengah luka sejarah selalu ada cerita tentang cinta, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam. Aile olsun mu? Ayla. Ay gibi.